Assalamualaikum, Bu Noni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya baik juga, Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Ya. Di mana nanti pada saat Ibu mengajar, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya, Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar menjadi lebih siap ya, Bu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya untuk murid. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya, Bu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuannya ya, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya, Bu? Oke, baik, di sini kan saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Jadi di sini tujuannya ada 3 Bu. Ya. Yang pertama membaca, menyimak, dan berbicara. Ya. Terus yang pertama untuk yang membaca melalui kegiatan kita menyimak video, nanti video teks prosedur, nanti peserta didik mampu mengenali, memahami fungsi dari tanda baca teks prosedur tersebut serta dapat membacanya dengan intonasinya dengan yang sesuai konteks teks prosedur. Kemudian yang kedua menyimak. Melalui kegiatan video tentang teks prosedur, peserta didik mampu memahami unsur teks prosedur, ada langkahnya apa nanti. Terus yang ketiga melalui kegiatan mengamati video teks prosedur, peserta didik dapat mempresentasikan teks prosedurnya melalui kegiatan video juga peserta didik dapat mempresentasikan teks prosedurnya, gimana dia nanti buat teks prosedur sendiri, terus dia mempresentasikan di depan. Ya, berarti materinya tentang teks prosedur ya, Bu Ya, ya? teks prosedur. Ya, berarti nanti akan ditampilkan video juga. Di situ ada kegiatan menyimak videonya, juga akan mempresentasikan ya, Bu ya? Ya, dia nanti buat teks prosedur berdasarkan kesukaannya. Iya. Nah, itu tadi ada tujuannya ya, Bu. Iya. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai saat Ibu melakukan observasi nanti? Oke, nanti untuk area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Melalui kegiatan menonton video teks prosedur dan membuat teks prosedur sesuai dengan hobi kesukaan mereka. Nah, untuk keterampilannya dengan karya teks prosedur yang dibuat mereka oleh peserta didik. Oh iya, berarti menyesuaikan dengan hobi mereka ya, Bu? Ya, hobi kesukaannya apa. Misalkan yang satunya suka makan nasi goreng, berarti teks prosedur nasi goreng. Ya. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nantinya di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa tadi, sesuai dengan hobi mereka, kan beda-beda kan hobinya. Nah, terus untuk model pembelajarannya itu kontekstual teaching and learning atau CTL. Metode pembelajarannya tanya jawab dan penugasan nanti di kelasnya. Itu tadi untuk strategi juga model yang akan Ibu lakukan di kelas ya, Bu ya. Berarti nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan minat dan hobi siswa. Kemudian model pembelajarannya, model pembelajaran CTL dan metodenya itu tanya jawab dan penugasannya ya. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Nanti media pembelajaran yang akan saya gunakan itu menggunakan laptop dan infocus melalui penayangan video contoh-contoh teks prosedur. Nah, sebelum membuat teks prosedur sesuai hobi, nanti mereka ditayangkan dulu contoh-contoh ini loh teks prosedur. Nah, setelah itu baru ada lembar tugas atau LKPD, lembar kerja peserta didik.
Iya, berarti media pembelajarannya nanti melalui penayangan video ya Bu? Iya, video contoh dulu bagaimana cara membuat teks prosedur. Juga memberikan LKPD ya Bu? Ya, ada LKPD-nya. Nah, Bu, jadi kira-kira itu pembelajaran yang akan Ibu lakukan tadi, kapan pembelajarannya, di hari apa, juga di kelas berapa, dan di jam keberapa? Oke, saya akan melakukan pembelajaran itu tersebut hari Selasa di kelas 5A. Untuk jamnya jam pertama dan kedua. Oh gitu ya Bu ya. Berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu di hari Selasa. Juga saya akan melihat dan mencatat saat melakukan observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Setelah kegiatan pra-observasi ini dan observasi, nantinya kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu. Iya. Yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira saya mau tahu nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oh iya, jadi yang saya dapatkan dari percakapan hari ini tuh gambaran tentang media dan metode apa saja yang akan saya gunakan nanti. Terus saya jadi memiliki gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti, sehingga saya dapat mempersiapkannya lebih baik lagi. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ya. kita melakukan percakapan pra-observasi ini, nanti Ibu bisa mempersiapkannya sebaik mungkin ya Bu ya. Ya, baik Bu, itu saja kegiatan pra-observasi hari ini. Selamat beraktivitas ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Iya Bu. Kita berdoa dulu ya. Adiba dipimpin.
Nurfalia, Dadian Pranata, Fafa Florencia, Faiha Fakira Abdila, Fatir Mahendra, Gara Asmara, Ivana Rismawati, Kanti, Langitya Fazza, Muhammad Jabar, Muhammad Kenzi, Nur Lestari Bintang, Nuraini, Olivia, Rafa Aidil, Ramadan. Kenapa Ramadan tak masuk? Tahu ya. Rehan, Salsabila, Salwa, Sandrena, Jati Pratama, Zaskia Pratama, Fakira. Oke, baik. Hari ini berarti satu orang yang tidak masuk ya, Ramadan. Sebelum memulai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Senang hari ini? Senang. Oke, hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, kita belajar bahasa Indonesia. Ariba, tolong ibu kembalikan bukunya ya.
berisi langkah-langkah atau tahapan tentang suatu kegiatan yang terstruktur. Tujuan penulisan teks prosedur. Memberikan petunjuk secara utuh kepada pembaca dalam menghasilkan suatu karya. Menemukan pembaca buku berita, langkah-langkah, maupun saran. Ketika pembaca berhasil memahami dan melaksanakan tahapan dengan baik, maka tujuan teks prosedur tercapai. Contoh teks prosedur antara lain: cara membuat mie instan, cara membuat es susu, hingga cara menggunakan mesin cuci. Teks prosedur memiliki struktur yang terdiri dari satu judul harus jelas dan singkat, serta mencerminkan isi teks prosedur. Dua, tujuan berisi tentang informasi hasil akhir yang akan dicapai setelah semua langkah atau tahapan dilakukan. Tiga, alat dan bahan. Bagian yang berisi antara alat dan bahan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan yang dijelaskan dalam teks prosedur. Empat, langkah. Bagian yang berisi tentang langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus ditulis dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Lima, penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi gabungan atau kesimpulan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu menggunakan kalimat perintah, beberapa tahapan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi kata umum untuk melanjutkan urutan, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh teks prosedur. Cara membuat teh manis. Judul: cara membuat teh manis. Tujuan: untuk membuat teh manis yang lezat dan menyegarkan. Alat dan bahan: satu kantong kecil, satu cangkir air panas, dua sendok makan gula pasir, sendok, cangkir. Langkah-langkah: siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Masukkan kantong kecil ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir hingga teh hangat seluruhnya. Tunggu hingga basah hingga teh berwarna coklat merah. Tambahkan gula pasir sesuai selera. Aduk teh hingga gula larut. Kemudian manis yang dinikmati. Sampai di sini dulu videonya. Nah, itu tadi teks prosedur. Ya, strukturnya yang pertama ada apa tadi? Ada judul. Tadi dari contohnya judulnya apa? Ya, membuat teks. Ada tujuannya. Tujuannya tadi apa? Nih, untuk membuat teks yang lezat dan menyenangkan. Kemudian ada lagi strukturnya. Alat dan bahan. Alatnya tadi apa? Teh celuk. Alatnya sendok. Bahannya teh celuk. Alatnya gula pasir. Ya, bahannya gula. Terus ada langkah pembuatan yang pertama. Apa tadi? Panaskan, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Masukkan kantong teh celuk, tuangkan air panas. Tunggu. Nah, ini namanya teks prosedur. Pasti kita udah sering menemukan cara membuat jus. Kalau yang di buku ada membuat jus buah dengan blender, ada membuat mengoper bola pada bola basket. Nah, itu semuanya teks prosedur. Dia ada langkah-langkah, ada judul, ada alat dan bahan, dan ada langkah-langkah. Terakhir penutup. Ini penutupnya teh manis siap dinikmati. Nah, ini namanya teks prosedur. Terus kita ulang lagi ya. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cookline. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah bumi sekali di tanah air. Langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Tumis tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan,
Cara membuat atau memasak topoki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk secara umum dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kain bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengotor bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengaduk, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, awal dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kicap. Yang pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menulis, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai halus, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah komentar yang bisa berisi penjelasan ulang, simpulan, mufakat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba.
Bagaimana? Sudah makin paham ya dengan teks prosedur? Sekarang, Jadi tadi apa teks prosedur? Berisi langkah-langkah, strukturnya ada ada tujuan, alat dan bahan, tutup. Jadi kalau mau bikin nasi goreng, berarti cara membuat nasi goreng. Nah ini itu
Sudah dapat semua? Nah, ya. Oke, ini. Nah, sudah dapat semua? Tidak semua. Kelasnya awal. Dikerjakan ya sesuai dari urutan yang benar.
Iya, itu kan. Sukanya apa? Main bola. Nah, itu lah. Cara bermain bola. Oh iya. Masing-masing beda-beda ya, karena kesukaannya pasti beda-beda. Bisa bikinnya? Bisa. Salah dan bahannya apa? Langit, warna apa langit? Bola kaki, ya. Hobi main bola. Ini apa? Mata telur, ya. Dapat? Membuat layangan, ya. Dapat gambar nggak? Iya, dapat tuh digambar kalau sudah. Siapa yang sudah selesai? Siapa? Oh, ada Adit, ada Fakira. Coba Fakira maju ke depan. Kita lihat apa kesukaan Fakira atau hobi Fakira. Coba dibacakan teks prosedurnya Fakira. Sudah tua. Nah, itu. Cara membuat celengan dari kaleng bekas.
Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Eh, Baik Bu, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra observasi, Ibu juga sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Perasaan saya karena kan ini baru pertama jadi belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, sudah Iya. berjalan dengan baik. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk mungkin kalau tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan area keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan dilakukan dengan peserta didik menonton video dan membuat teks prosedur sesuai dengan hobi kesukaan mereka. Dan untuk aspek keterampilannya dengan karya teks prosedur yang dibuat oleh peserta didik. Oh ya, baik. Jadi area pengembangannya terkait dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum di kelas Ibu? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik dan sesuai ya Bu, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin terdapat kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin terlihat aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya peserta didik kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, jadi ada beberapa peserta didik yang tidak terlibat dan kurang aktif ya Bu ya. Iya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu? Mengapa ada peserta didik yang kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, Bu? Mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran strategi dan model pembelajaran tersebut belum tepat untuk anak tersebut, ataupun belum sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Mungkin nantinya saya dapat menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi yang lebih cocok sehingga mereka nyaman saat kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan menyesuaikan gaya belajar anak, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti itu rencana Ibu ke depan nanti ya Bu. Jadi akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada yang visual, auditory, kinestetik, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan atau merealisasikan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya kapan belum saya tentukan ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh ya, mungkin nanti bisa
Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang berikutnya ya Bu ya. Ya Bu, insya Allah. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terlaksana dan berjalan dengan lancar. Ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, itu tadi percakapan pasca observasi kita. Semoga yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan perubahan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat beraktivitas. Ya Ibu Stefani, tadi kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Sekarang mungkin Bapak PP, Pak Yanuri bisa memberikan umpan balik terkait dari percakapan pasca observasi tadi Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Tika, Ya. Bu Stefani. Stefani, maaf. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan observasi yang Bu Tika sebut tadi ada pra-observasi, kemudian kemarin kita masuk kelas ya, itu adalah observasinya dan sekarang adalah paskanya. Dan pasca ini di diskusi atau percakapan pasca observasi ini menggunakan teknik coaching. Agak berbeda dengan teknik-teknik yang lain. Kalau coaching itu adalah bertujuan untuk menggali lebih banyak ke refleksi diri, kekurangan kita apa, kemudian kita mau ke arah mana. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian si coach ya Bu Tika itu mampu menggali, mampu mendorong Bu Stefani itu untuk mencari solusi dari permasalahan kemarin. Dari hasil percakapan tadi, kalau saya melihat secara umum Bu Tika sudah mulai menguasai lah teknik coaching, meskipun masih textbook nggak masalah, tapi intinya adalah mudah-mudahan ke depan kita akan lebih terbiasa lagi dengan jam terbang yang makin banyak, maka teknik coaching itu akan lebih ngalir lagi, lebih santai, lebih enjoy. Kemudian ya karena mungkin kan ada kamera, beda suasananya ya. Kalau nggak ada kamera mungkin lebih santai lagi, tapi intinya secara umum ya seperti yang teknik coaching. Mungkin itu aja Bu Tika. Ya, baik, terima kasih Pak Yanuri atas umpan baliknya, juga Bu Stefani. Selamat beraktivitas ya. Saya.